Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab ekuitas, yaitu mengenai saham preferen. Kalau sebelumnya kita banyak berbicara mengenai saham biasa, sekarang kita akan belajar mengenai saham preferen. Apa itu saham preferen? Saham preferen itu saham yang kalau di Indonesia itu istilahnya saham utama gitu ya. Jadi ada fasilitas khusus, jadi ada ciri-ciri khusus seperti mempunyai hak lebih dulu atas dividen. Jadi kalau ada pembagian dividen maka saham preferen akan dapat bagian duluan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Biasanya sesuai dengan persentase sesuai dengan nilai parnya ya. Persentase kali nilai par. Ya, itu bagian fix dari pemegang saham preferen. Jadi hak lebih dulu atas dividen. Kemudian saat dilikuidasi, saat aset-aset dibagi ya, setelah dibagi ke kreditur, maka yang paling duluan adalah setelah kreditur semua selesai, maka aset itu sebelum ke pemegang saham biasa dibagikan dulu ke saham preferen. Jadi saham preferen dapat duluan. Nanti sisanya baru saham biasa. Atau dalam kasus ekstrimnya bisa-bisa saham biasa nggak dapat bagian gitu ya. Nah, itu yang kedua. Ciri yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jadi convertible preference shares. Jadi ada fitur-fitur ya, ada fasilitas di mana saham preferen itu di waktu tertentu atau sesuai dengan ketentuan yang disepakati itu bisa dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat dapat ditarik kembali atau callable oleh perusahaan. Jadi bisa dihentikan ya penerbitannya atau tadi ditarik kembali ya oleh perusahaan. Kemudian yang kelima tidak memiliki hak suara, jadi non voting. Jadi karena tadi sudah memiliki fasilitas banyak yang khusus tadi ya, termasuk dalam hal dividen dan likuidasi aset, maka sehari-hari saham preferen tidak punya hak suara ya. Di sini non voting. Jadi yang punya hak suara adalah pemegang saham biasa. Baik. Nah, itu ciri-ciri khususnya ya. Jadi kalau disarikan ya, fitur-fitur saham preferen ya selain ciri khusus di atas tadi, pertama dia kumulatif sebenarnya. Kumulatif. Artinya ada fitur kumulatif. Ada juga yang non kumulatif. Jadi tergantung kebijakan perusahaan dalam menerbitkan saham preferen apakah kumulatif atau non kumulatif. Kalau kumulatif itu artinya saham preferen itu misalnya perusahaan tidak, ini terkait dengan dividen ya, kumulatif terkait dengan dividen, artinya akumulasi dividen, yaitu dalam hal perusahaan di suatu tahun tidak mengumumkan dividen, maka pada saat perusahaan itu mengumumkan dividen di tahun berikutnya, maka si pemegang saham preferen yang kumulatif ini berhak untuk diakumulasi bagiannya yang di tahun berikutnya. Jadi tidak hangus. Jadi hak dividennya tidak hangus, akan dirapel di tahun berikutnya ketika diumumkan dividen. Jadi haknya tidak hangus. Beda kalau yang non kumulatif. Non kumulatif begitu tahun berjalan tidak mengumumkan dividen maka sudah hangus haknya. Tahun depan ketika mengumumkan dividen tidak bisa diakumulasi. Itu namanya kumulatif non kumulatif ya. Di sini kumulatif. Participating. Jadi selain mendapatkan hak ya, selain mendapatkan hak atas dividen dapat bagian duluan, si pemegang saham preferen juga ada fitur participating. Ini kalau ada fitur participating berarti selain dia dapat bagian sesuai dengan persentase ya kali nilai parnya, dia juga berhak untuk sisa dividen tadi. Dia dibagi ya secara proporsional dengan saham biasa ya. Nanti kita akan pelajari pembagian dividen yang participating, non participating. Jadi ada fasilitas participating, ada non participating. Kalau participating itu dia dapat tambahan dividen ya, selain dividen yang dibagi duluan tadi. Nah, ada convertible tadi ya sudah saya sampaikan, ada fitur convertible bisa dikonversi menjadi saham biasa. Tapi tidak semua ya saham preferen punya fitur seperti ini. Callable juga sama ya tadi dapat ditarik kembali atau ditebus oleh perusahaan.
Kalau redeemable itu sebenarnya mirip ya. Kalau callable itu sifatnya option ya. Kalau redeemable ini istilahnya wajib ya dibeli kembali oleh perusahaan ya pada tanggal tertentu. Untuk akuntansi saham preferen itu seperti saham biasa ya. Jadi artinya dia punya nilai par, nanti selisihnya nilai par itu masuk ke share premium. Jadi dalam hal ini misalnya PT Nirwana menerbitkan 10.000 saham preferen. Jadi harga jualnya 25 per saham. Nilai parnya 20, berarti dari 10.000 itu laku 25, berarti 250.000 dolar cash. Kemudian share capital, akun share capital sesuai dengan nilai par ya, berarti 10.000 kali 20, 200. Nah, yang sisanya 50.000 adalah share premium. Ya sama dengan akuntansinya saham biasa ya, bedanya cuma nama akunnya. Kalau saham biasa itu share capital ordinary untuk mencatat nilai parnya tadi. Kalau saham preferen berarti share capital preference ya. Begitu juga dengan share premium. Sekarang kita akan bahas lanjutkan ya tentang saham treasury. Jadi saham treasury itu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Ya, pernah kita bahas di video sebelumnya. Saham treasury itu adalah membeli kembali yang sudah outstanding. Jadi kan tadi issued ya. Pertama ada authorized, kemudian dari yang diotorisasi diterbitkan sebagian. Ya, diterbitkan itu kan diedarkan ke publik ya. Itu namanya outstanding. Jadi issued dan outstanding, kemudian outstanding dibeli, itu berarti ditarik kembali, itu namanya saham treasury. Jadi saham treasury itu statusnya issued tapi non outstanding. Jadi issued tapi tidak outstanding. Nah, apa tujuannya perusahaan membeli sahamnya kembali? Pertama terkait dengan pajak ya, supaya lebih efisien pajak, khususnya saat nanti pembagian dividen. Jadi pajaknya bisa lebih efisien karena saham treasury ini tidak dapat dividen ya. Terus kemudian EPS, meningkatkan EPS karena saham yang EPS itu kan pembaginya adalah EPS itu kan net income dikurangi dividen preferen dibagi outstanding ya, dibagi outstanding saham yang beredar. Nah, kalau saham yang beredarnya berkurang kan pembaginya jadi lebih sedikit. Jadi nilai EPS-nya bisa lebih tinggi ya. Begitu juga dengan ROE ya, ROE, return on equity. Atau tujuannya beli saham treasury nanti akan digunakan untuk sebagai bonus saham ya, kompensasi saham kepada karyawan. Jadi supaya ada cadangan saham yang siap untuk diberikan kepada karyawan, maka dibeli oleh perusahaan ya, supaya tidak dijual belikan di pasar gitu. Nah, terus tadi untuk mencegah adanya pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Jadi supaya tidak banyak-banyak yang megang ya, yang outstanding, jadi sebagian dibeli ya. Atau untuk menciptakan harga pasar saham. Jadi kalau misalnya outstandingnya terlalu banyak gitu ya, mungkin supaya harganya beda ya. Kalau jumlah yang beredar banyak kan otomatis istilahnya supply-nya kan, penawarannya maksudnya sudah banyak gitu. Jadi harganya bisa rendah. Tapi kalau yang beredar sedikit dikurangi berarti kan sementara permintaan banyak atau tetap, nah itu bisa merubah harganya ya menjadi naik. Itu namanya menciptakan harga pasar saham. Nah, saham treasury itu akan mengurangi jumlah ekuitas. Jadi saham treasury itu tidak mengurangi share capital, tidak. Jadi jurnalnya kan ketika kita belikan share treasury share debit pada cash gitu ya. Jadi di sini dia tidak mengurangi akun share capital atau share premium ya ketika dibeli ya. Tapi dia ini kita pakai metode cost ya, cost method dan par method. Kalau cost method itu sesuai dengan nilai costnya, harga pembeliannya. Jadi treasury ini nanti di posisi ekuitas akan berstatus sebagai pengurang. Jadi ada saldo treasury itu berarti artinya saldonya debit. Jadi saldo normalnya debit. Jadi mengurangi ekuitas. Kalau ekuitas kan kredit. Gitu. Nah, kita tahu ada metode cost method dan par method. Nah, kita fokus ke yang cost method. Kalau cost method itu berarti saham treasury dicatat sesuai dengan cost-nya, sesuai dengan harga belinya ya. Contoh di sini perusahaan ini posisi ya PT Gembira posisi per 31 Desember 2019. Kita lihat ada share capital, share premium,
ada RE, ada total equity 700 eh, juta. Nah, di sini kita lihat semuanya itu outstanding ya. Ada issued dan semuanya outstanding 200.000 lembar. Di keterangan nih yang di share capital ini ya. Jadi semuanya adalah 200.000 share issued dan outstanding 200 juta. Belum ada yang treasury. Nah, begitu dibeli berapa? Dibeli 50.000, maka jurnalnya treasury share pada cash. Karena pakai cost method ya sesuai dengan harga jualnya, harga belinya, harga belinya. Berarti ya langsung aja harga belinya 2.200 ya. Dibeli berarti ya treasury share 110 dan cash 110. Ingat, treasury share tidak mengurangi akun share capital. Akun share capital tetap 200 juta. Tapi dia nanti muncul akun sendiri yaitu treasury share. Jadi di sini ada treasury share 50.000 yang kita beli kembali, harganya 110. Inilah yang nanti akan mengurangi ekuitas kita. Jadi nilai total share capital tidak berubah ya. Share capital tidak berubah. Hanya keterangannya outstandingnya tinggal 150.000. Tapi secara jumlah masih sama. Jadi kalau ditanya share capital itu adalah share issued ya, di issued. Sesuai dengan yang diterbitkan ya, tetap 200. Meskipun yang beredar tinggal 150. Nanti yang treasury ya ditaruh di bawahnya ini akan mengurangi. Jadi dari 700 berkurang menjadi 590. Nah, itu pembelian saham treasury. Nah, begitu dijual, maka begitu di sini dijual ya. Tadi kan dibeli, sekarang dijual. Dijual ada yang di atas harga, ada yang di bawah harga. Tadi kan kita ulangi, belinya adalah harganya 2.200 ya. Sekarang dijual dengan harga di atasnya berarti 2.300. Untung 100. Nah, 100 ini akan dicatat sebagai share premium treasury share. Jadi akan menambah ekuitas. Jadi keuntungannya bukan gain ya, tapi di ekuitas. Kalau gain kan nanti larinya laba rugi. Ini di transaksi ekuitas, jadi selisihnya masuk ke share premium treasury share. Nah, itu kalau harganya di bawah, di atas cost-nya tadi, jadi untung. Kemudian dijual kembali ya, tadi kan belinya 50.000, yang 10.000 dijual untung, treasury share, sekarang dijual rugi. Nah, ketika dijual rugi, maka untuk mencatat kerugian itu dihabiskan dulu kalau ada share premium treasury. Jadi kan cash-nya 21 juta ya. Jadi ini kan rugi 100. Treasury share-nya cost-nya kan 22 ya. 2.200 kali 10.000 22 juta. Ada rugi 1 juta ya. 100 kali tadi 10.000 berarti 1 juta ya. Nah, kerugian ini maka karena kita sebelumnya sudah ada share premium treasury, maka langsung debitnya bukan loss atau bukan RE tapi ke share premium treasury, ngabisin dulu karena masih ada saldonya. Nah, kalau saldonya sudah habis, ini contohnya ini, karena sudah habis nih, maka langsung larinya ke RE. Jadi karena saldonya sudah habis, maka kerugian itu akan mengurangi RE. Nah, itu ya, itu sesuai dengan cara Keso. Nah, bagaimana kalau saham treasury itu dibeli kemudian dihentikan, di retire? Dihentikan itu artinya statusnya bukan issued lagi tapi unissued. Jadi memang untuk supaya tidak diterbitkan lagi. Nah, itu berarti statusnya kembali lagi ke unissued ya. Jadi kembalinya ke authorize lagi. Jadi ketika ada saham, tadi kan kalau treasury itu masih belum dihentikan, artinya dia sewaktu-waktu masih bisa di outstanding lagi, dilempar ke pasar lagi gitu ya, diedarin lagi, beredar. Tapi kalau ini sudah dihentikan, berarti kan statusnya bukan diterbitkan lagi, tapi di unissued. Makanya ketika dihentikan, misalnya ini kan ini dari awal ya diterbitkan, jurnalnya seperti tadi ya. Ini penerbitan saham, terus kemudian pembelian saham treasury, dijual treasury ada share premium. Nah, saat dihentikan, begitu dihentikan atau dinonaktifkan, sisanya tadi itu langsung akan share capital akan berkurang sesuai dengan nilai parnya. Nah, nilai sisa yang masih ada itu akan tadi menghabiskan share premium ordinary dan share premium treasury. Jadi total ini ya, saham treasury sesuai cost-nya yang dihentikan, kemudian akan mengurangi share capital, share premium ordinary dan share premium treasury.
Demikian, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.